Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen yang akan menghadapi Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu lisan. bahasa itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya gini. khalqus samawati Cuma- wal ardi wa ikhtilaful cuma- alsinatikum Oke, sebentar. wa alwanikum. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar, hancur dengar. videonya hari ini. Cuma dengar dulu dong pertanyaannya. Jangan-jangan kalau mau lari bom. Dengar dulu. Bom tenang. Jangan ini. Di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba Setiap di manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di zaman kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat tunjukkan manusia surat sudah berapa? mulai banyak, Di makanya saat Al-Quran. manusia kapan? Mana surahnya? Surahnya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala surahnya mana? menerangkan, Surahnya dengarkan, mana? dengarkan, Surahnya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna data min Alkitab rasulin kami ya. illa bilisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di liyubayyina sini bukan lahum modal bibir. wa Saya peringatkan yudillullah satu. may yasha'u Dengar wa dulu, dengar yahdi dulu. may yasha' wa huwal aziz. Surah berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun Jangan melainkan dengan sampai saya bahasa mute dan saya kaumnya. turunkan gitu. kamu Juma. Kenapa nangis? Bukan. Mau keep Gimana di sini. surahnya? Ini kalau di dalam Alkitab. Ini Ibrahim lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas Di kok. dalam, oke, saya turunkan kamu sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa diam, dengarin. Aduh, dasar Dengarin. oten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian berapa? Adapun seluruh Oke, bumi oke. satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita 7 baca. dan Oke. sebelumnya juga. Oke. Oke, perhatikan ya. Hmm. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Berekan, lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 banget. Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecobolokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Terus, mana Disinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Di Sekarang mana di dalam situ Quran itu diterangkan surah berapa diciptakan? tadi? Di mana Silakan. tertulis diciptakan bahasa di situ? Loh, Coba. Dari ayat 7 Jul. Lo kalau mau Ada Ayat pun 7. tidak ada. Baiklah kita mengecolokkan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini. Cuma Lihat. ini Nggak ada di Alkitab situ. itu Apa? Alkitab lihat, itu lihat. penulisan Baiklah secara kita Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Perhatikan. Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa Tidak mereka mengerti. sudah ada. Mana Kenapa? dicipta? Karena ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Lanjut lagi. Lihat ini. Lanjut. Ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7, Oh. ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah Mana? terjadi tuh. Oke. Mana? sekarang Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan berdua tadi dulu. saya sudah menjelaskan samamu. Di Sudah mana? menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan dulu, menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh.
Udah. Bentar, Gimana? ya. Udah jelas. Si Joseph, Gimana? Perbedaan Minta izin bahasamu. sama saya dong, biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Kawan-kawan, Perbedaan biar kita tahu bahasamu. nih kualitasnya Wa si alwanikum. Zuma. Dan Ini warna ada Murtadin, kulitmu. Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong Boleh, dinaikin Kak. si Joseph itu. Diskusi biasa si ini Joseph orang. Joseph Cil. Albert. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi Buat aku saudara-saudara tidak menghargai bom ternyata. Bom Oke. nggak ada Ya, apa-apanya. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Silakan Joseph. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad buta huruf. Zuma. Allahu Jadi kawan-kawan, Akbar. biar kita Masya lihat nih ya, Allah. biar kita Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan Jadi yang gini, Juma, baru naik tolong surah berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan Albert, seluruh Albert. bahasa gitu. Joseph, di surah berapa itu Alhamdulillah bahasa saya dari Quran? sudah menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana Wa min ayatnya? ayatihi Perbedaan-perbedaan itu khalqus ada. samawati wal Kapan, ardi Jul? wa ikhtilafu alsinatikum. Kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada, Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Kristen di sini? 1, 2, 3, 4, 5, Sejak 6, satu-satu dulu. kapan, Jul? Silakan Joseph. 7, Silakan, Dek. Kristen. Coba Coba tunjukkan kamu tanya dulu. di Apakah mana benar si Zuma ini Islam yang dalilnya, di mana Silakan. dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah kita Yahudi, jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Iya, kamu 11, nggak tapi menghargai ternyata jawaban. tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tapi tahun 4 tapi Bang Zuma, tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Qur'an tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu ya. bro? Al-Mu'minun. Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, diasingkan, bro? diusingkan. Silakan. Joseph Al-Mu'minun berapa? ayat berapa? Aku lupa. Erben. Ayat surat berapa? Sorry, Aku lupa. Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti Silakan, silakan. Zulkifli Silakan Anda menentang- baca, menentang silakan. Tuhannya, ya. Silakan Anda Surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1, Zulkifli menentang Tuhannya. Coba Silakan Pak Erben, Anda baca, surah silakan. 11 ayat 1. Enggak usah panik Surah kemana-mana. 11 ayat 1. Mana yang Enggak, murtadin lu yang tadi? panik, Jul. Silakan. Lu yang panik, Jul. Gak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1. Surah berarti 11 ayat pembuangan 1. Silakan, Sebentar, Joseph. silakan. Yang mengaku Kita gamparin dia murtadin, pelan-pelan. yang Kita dijagokan gamparin dia tadi pelan-pelan, Joseph, itu, ya. Sorry. silakan. Mana? Pak Erben, tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Saya baca, diam. Oke. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan Al-Hud ayat 1. Al-Kitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Diam, Jul. Ya, murtadin. Diam, Jul. Nangis. Diam, Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Lo pakai murtadin kitab, tadi? Mana coba baca Oke. Al-Mu'minun coba. Jul, lo Silakan. sama gue, Jul. Silakan. Mau gamparin lo pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah Jadi, terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan enggak, mayat. Ya nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan Ini- lari ini- saya datang sini Babat memang kau hari ini. Juma Puji ini. Tuhan. Memang ku saya babat datang kau. untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang Ya ku datang udah. ku cari kau. Terus kenapa Ya? izinkan Pak yang lain? Bombom, Kenapa Pak bukan Bombom, kita aja? tenang, Kenapa? Bombom. Siapa ini Biar channel berhubungan Rumia atau siapa? Aduh, Rumia Oke. siapa? Itu Oke, silakan Pak Bombom. Yang murtadin coba. Yang murtadin, Iya, mana iya. suaramu? Yang murtadin. Iya. Ya, Joseph. Baca silakan, Al-Mu'minun. Joseph, terusin. Gamparin Baca pelan-pelan, Al-Mu'minun. Joseph. Gamparin Iya. pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah Ini baca. konteksnya Fir'aun. Baca. Iya. Baca. Oke. Kau murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman." Baca Qurannya.
Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang Kamu kamu harus baca. baca Al-Quran. Quranmu. Kamu nggak tahu kalau di Al-Quran Quranmu yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Murtadin Kau nggak tahu, odong-odong. Murtadin Kau nggak tahu, odong-odong. Zuma. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya nggak Terjemahan. mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala fir'auna ya hamanu. Mana ada wakala Fir'auna di situ di ayat 37? Ayat 36 dan 37. Mana? Ayat Mana 36, wakala Fir'auna? Mana? dengarkan. Tunjukkan. Ayat Tunjukkan. 36 dan 37. Kau Ya, jangan coba. firman, kau sudah tua. Coba. Kau Al-Mu'minun. lawan 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'auna di ayat 67 36? Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro, biar lebih enak. Ada. Lihat di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Kau Coba nggak perhatikan, tahu bukan Quranmu, bukan Zuma. Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Bentar. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat. Lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 36-37. Aduh. 36 Kamu laki-laki main tinggal Loh. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki. pemain Aduh. tinggal, saya. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Ulur Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu coba tanya dulu. Ulur Albert, Kamu tanya Al-Mu'min coba tadi yang mau atau apa? katanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini nih. berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba Ini kamu dalam baca, konteks yang kamu kita baca. paralelkan, Kamu ini baca menurut tafsir dulu. bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui Kamu batas. baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah Al-Mu'min. jadi bahas itu mulu. Ada parah kamu ini. Waduh. Oke. Kamu ditunjukkan laki-laki. Katanya pemain Enggak, silat. lucu aja, lucu katanya murtadin. Juma, jangan modal Kamu kayak bibir. ibu-ibu. Katanya Dengerin murtadin Oke, tadi coba. kan. Kan kita Coba. dengarkan kan. Apanya Tadi pemain dibilangnya silat, bela diri. Ya, jadi Kenapa? Security. Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa remeh. Jadi sebenarnya Bang Zuma, saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Loh, Kenapa? kalau Kenapa? saya baca, Katanya kamu kau bilang bahasa ada Al-Quran. Males. Seorang murtadin itu, Males. seorang Kamu nggak bisa baca murtadin, bahasa asli Alkitab. seorang murtadin Juma, itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Bu Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, kamu Jumaidah. mengaku Bacakan. murtadin. La Bu Jumaidah. ilaha illa Yasual Bu Masih Jumaidah. ibnillahil Ya. wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak Inilah, ini, biar kita inilah dia orang-orang kafir ini Boleh. ngaku murtadin Bu Jumaidah. segala macam. Ngaku-ngaku Jumaidah. murtadin segala Pak macam. Petro, biar dulu si Joseph. Parah. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Firaun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Firaun memandang bagi perbuatan yang buruk Oke, itu. baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah Ya. bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Musa, Bang Zuma Nggak dibangun? ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit?
Oh, mana ada? Makanya Oke. ada piramida yang ada di sana di Mesir, enggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, dia Maksudnya. pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti terus berarti Menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Hah? Hah? Bangunan Firaun kan ada memang. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa Menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti Mana ada di dalam Al-Quran? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu iya, katakan tadi? udah. Nanti dulu, itu nanti Nah, dulu. sekarang mana Kita buktikan bahas di Al-Quran mana yang diskusi menjelaskan akademis Menara dulu. Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Kan Haman gitu. tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya. Emang ada. Ada bangunan Kalau sampai bukti ke langit. arkeologis ditemukan sih sisa-sisa Sampai ke langit. reruntuhan Oh, kalau Menara Babel. sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus Oke. katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ketujuh nggak ada Mas. Ya Bang. makanya aku bilang. Lah, berarti Kan ini tadi- sebenarnya Menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan Menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada Menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu Ya menara yang makanya saya tinggi tanya. bukan Menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu Mas Allahu Zuma. Akbar. Menara Inilah yang tinggi itu. dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Berarti- bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ketujuh kan itu kan sampai dikatakan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Allahu Mungkin Akbar. pada saat itu bangunan yang Masya paling Allah. tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma Iya, mengatakan seperti memang itu. betul, memang Oke. betul. Nah Itu- sekarang permasalahannya sekarang enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Enggak, Yesus nanti menciptakan dulu kita lihat bahasa. dari perspektif Al-Quran dulu. Jangan kemana dulu, jangan kemana-mana Kita dulu. lihat dari Jangan perspektif framing Al-Quran. Jangan semua, ada jangan saya. kemana-mana Dari dulu, uji, jangan kemana-mana berarti dulu. Al-Quran itu sempurna. Jangan kemana-mana. Al-Quran Jangan saya sudah framing, menjelaskan. jangan framing, diskusi Saya aja. sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah Tidak menciptakan tahu, bentar perbedaan bahasamu. Bentar. Wahtilafu al-sinatikum. Monyong satu nih ya, kadal Oke? kurun. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar Kenapa dulu? kenapa saya nggak boleh uji Kenapa Al-Quran? jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah gimana? itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu Nah, apa? makanya An-Nahl ayat 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru Nah, Allah sekarang pertama ciptakan? ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Udah. Kan ada Ilmu nggak sampai ke sana. simpang-simpang bahasa. Sudah, Kenapa tidak bisa? belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi Paham kalau kamu? misalkan kita balik lagi kepada masalah diam. Sekarang giliranmu diberikan membuktikan. kemampuan oleh Allah Sekarang untuk giliranmu memberikan membuktikan nama-nama kepada Yesus benda. Itu di menciptakan. surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana Bang? Dengar. Bagaimana Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan Nanti seluruh dulu bahasa. kita bahas. Gak usah Islam, nangis, tertarik gak usah nangis. Kenapa? Gak usah Kenapa nangis, Kalau gak usah saya nangis. bahas Islam tuh kenapa? Loh, nggak usah nangis. Kamu kan murtadin. nangis. Kamu kan murtadin. Artinya
Artinya kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah pergi. belum paham, Kamu belum paham. meninggalkan Saya Al-Quran ini demi harus menuju kembali kepada kitab yang dimu'alafkan. lebih benar. Cuma Ayo, dong, nggak mu'alafkan butuh, saya. nggak butuh. Kamu butuh murtadin juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji tugasmu, bagaimana sekarang tugasmu Adam bisa tahu yakinkan bahasa saya, Arab? dengarkan. Jumaida, Sekarang benar dong. yakinkan saya, penuh Yesus paham, itu Jumaida. adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Jumaida. Silakan. Itu tugas. Jumaida, Silakan, dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaida, agar dia bilang. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Jumaida, Anda Jumaida tunjukkan diam. data bahwa Jumaida Yesus diam. menciptakan seluruh bahasa. Jumaida. Silakan. Ini Jumaida, berarti diam dong. Gantian. Kalau Iya. bertanya. Kan dia Tuhanku bertanya. sudah Oke, kubuktikan. oke. Dia Sebentar, menciptakan sebentar, seluruh sebentar, bahasa. sebentar dulu, Nah, sebentar. Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Sebentar dulu, dia sebentar, menciptakan sebentar, seluruh bahasa. sebentar. Silakan. Bang Zuma. Silakan. Belum. Jumaida. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Nah. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Yang sekarang mana? giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Kok bertanya Ketika- lagi? Dengar baik-baik. Murtadin Dengar baik-baik. jangan cuma Itu- bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Gak apa-apa, Oh. kita uji aja Al-Qurannya. Cuma kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Tolong yang lain Justru saya yang harus menguji kamu. Sebentar, Karena sebentar. ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaida. Coba Diam. kamu buktikan Yesus Jumaida. menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaida. Biar Pak Erwin apa-apa, bicara nggak secara gantian. Joseph diam. Berarti nggak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaida diam. Suaramu Jumaida. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang Jadi murtadin tadi dong, kan- yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh saya? Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan Di seluruh Al-Quran bahasa. Boleh saya? Silakan. dikatakan Silakan. Kamu tunjukkan anak Maria menciptakan seluruh ketika Adam bahasa. diciptakan Cuma Allah, itu diam, Adam ciptaan kadal pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma. Allahu Siapa yang Akbar. diciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah, berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena Berarti dia makhluk adalah menciptakan ciptaan. Makhluk. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti Dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Silakan. Jangan gitu dulu. Ini ada Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak masuk diberi di sini. kesempatan di sini. Saya Saya hargai masuk di Erben. sini. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Oke, Berarti menarik, Adam, menarik. dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Bang Wa 'allama. Allama itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam Diajarkan oleh diajarkan siapa? kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya, untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk pengunci. apa? Untuk apa? Loh,
Untuk Bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, kalau kita sekarang semua permasalahannya berasal adalah dari Adam Allah, menggunakan ketika bahasa tahu apa bahasa ketika yang dia digunakan Adam, ketika Zuma? dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Nggak Wa bisa. 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal Saya malaika. tahu, itu Faqala di surah anbi'uni Al-Baqarah bi ayat asma'i 31. haula'i in Saya kuntum hafal. shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu kita Ya, kaji nanti dulu, Jangan lari-lari nanti dulu, Kata nanti dulu. Al-lama, Sudah gantian, Al-lama, sudah gantian, kata gantian, Al-lama, di situ Allah gantian, mengajarkan Adam pakai bahasa apa? gantian. Sekarang Pakai bahasa kamu apa? tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh Kamu nggak bahasa. akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, Kamu, karena ketika kamu tadi yang mengatakan bahasa bahwa Arab. Adam- Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci Wa- apanya? Wa Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang khalqus digunakan Adam. samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam, alsinatikum. saya tanya? Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di Bahasa dalam apa, Al-Quran Zuma? jelas Jawab. sekali. Kalau bukan bahasa Arab, Al-Quran bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa Nabi apa? Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Udah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Yes. Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Kepada Karena dia kaumnya. karena Oke, dia kaum menerima Adam pada wahyu. saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia Adam menerima berarti wahyu. diajarkan Allah Tapi dia bahasa apa? bukan rasul. Bedakan dulu Iya, nabi dan saya rasul, tahu. oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus kita menciptakan nggak bisa. seluruh bahasa. Ketika menjelaskan Murtadin, menarasikan segala sesuatu harus Murtadin, bisa diuji. Murtadin, Adam kamu itu jangan hanya bisa Adam itu bertanya. menjelaskan alam Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu Jawab satu dari- pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah bro. Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya jawab ya. Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Bro Jum, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas, jangan Yes. diskusi modal bibir. Yes. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan Ini sesuatu yang sejarah. sifatnya hanya bualan. Kamu bisa Silakan. diam. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu Perhatikan hanya ya. bisa membual. Tengok aja. Oke, Silakan. Adam. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar ke dulu Adam? ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hei, Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan, ya? kamu bisa diam? Ya, udah selesai. Berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, Yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai guguk. makanya. Beda dengan saya. Saya Lalu manusia, anjing Bung. saya itu juga, Gak bisa menerima kezaliman kalau kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung guguk. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing yang saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus Iya. itu disebut guguk. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya menciptakan? tanya, apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa, Silakan. bahasa di dunia jadi banyak, di dunia banyak, itu pada peristiwa Babel. Udah, itu kan tadi sudah Sedangkan yang menciptakan Yesus itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. apakah, Udah. kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus? yang menciptakan Cipta. bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Oke. Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan Aduh, parah. bahasa. Ya, Dalam nama oke. Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel,
dia masih sebagai firman di dalam Oh, diri mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, Kenapa? bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai Diam, manusia, Suma. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman Tuhan. katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang Karena kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana jangan tertawa. Masya Allah. Kamu udah bodoh banget, selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini Juma. Kamu itu pertanyaanmu itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah katanya, ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas, Masehi makin katanya. itu bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun 14 ini, dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus bersemayam. sudah lahir. Kau kan mau diskusi, Saya sopan pikir saya sudah lah. jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 Bukan tahun. Waduh, 400 tahun kamu itu sebelum memang ibunya menjadi diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, Kamu bagaimana jangan Anda lawakan mengatakan begitu Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Kamu udah selesai ya, udah selesai Jum. Saudara Erben, Oke, silakan, Bro. bagaimana Anda Bro. mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Sebentar. Di-mute Siapa dulu, bilang Cok. Yesus Di-mute lahir dulu dia. 400 tahun sebelum Masehi? Gila Itu kamu. tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang Rupanya sorry. kamu itu Sorry, bukan buta maaf. telinga. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya Oke, dengar. silakan ya. Oke, Jadi pertanyaan Nah, sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi Iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, terus hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, Bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapa donatur Yesus. Jadi Yesus itu firman jadi Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, Bro. Oh, Cuma- luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, Bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya bangkit dari manusia kematian. yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra Mau dan kita Roh buktikan? Kudus, Allah kau. Satu-satunya Suma. manusia yang Ya. paling Betul, banyak betul. dosanya di Manusia kayak gini. Oke. Diskusi nggak bisa. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun, Kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Diam semua, Karena saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian benar. Masa Waduh. orang menghujat itu kalian di dalam dukung? Quran, Diskusi nggak tahu, dengarkan kalian ya dapat Islam ya. tahu. Di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari Roh Suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Iya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agustan mati. Iya, Kenapa? Dibikin Alkitab. kami mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Paham, Bu. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erbet. Itu Erbet. Bentar, Udah, Mas. udah. Bentar. Sudah kasih kabar di sini ya. Parah. Diam dulu sama dia. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan
Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan kita. juga seperti siapa? Siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati. 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu kawan-kawan. Ketika si Zuma itu nanti Boleh. menghujat sama nasibnya dengan Agustan. Boleh. Mau gimana? Kalian itu pakai Jadi gini. otak kalau ngomong. Jangan ditinggalkan Iya, dia belum ada. panik. Iya, panik karena dia nanti mati kayak si Agustan gimana? Kami juga disalahkan. Sebentar. Boleh aku Cuma bicara, saya kan? kasih naik kamu. Ya. Tetapi tolong bicara berbasis data ya. Gak usah curhat. Pak. Oke. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya Santai, pertanggungjawabkan santai. bahasa saya. Saya Santai. pertanggungjawabkan. Nggak Oke, bisa, saya bertanggung jawab. harus gini ya. Saya bertanggung jawab. Banyak kiamat kurang bagus. Tanya dong ke saya, kenapa Dengar, Bang Cuma. Suma mengatakan Tidak ada Yesus dosa manusia Yesus. paling Dengar, banyak Cuma, ya. dosanya? Ada dosa Yesus. Dengar cuma. Mari kita Kalau buktikan. kamu sama nasibnya seperti Agustan, Mari kita Kita nggak buktikan. bertanggung jawab, Cuma. Mari kita Oke, buktikan. silakan Cuma. Ahmad Dedat Oke, dengan Agustan. ini manusia PowerPoint disuruh diam. Oke. Suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. sama saya. Dengan Izinkan saya dulu, Manusia PowerPoint suruh diam. Kenapa? Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya. Gak usah banyak Oke, congor. saya mulai. sama saya. Saya mulai. Gak usah banyak congor. Yesus Nggak usah. mengatakan Jangan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Suma kau dengan saya Pak Erben, izinkan saya dulu Pak Erben, biar ku telanjang ini si guru danau ini. Di dalam kerajaan surga. Aduh. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan Suma kau diam dan dulu segala Suma. perintah yang ada di dalamnya. Paulus Pertanyaannya, tidak menurut Paulus tidak Yesus, tidak apa berzina, hukumnya jangan bagi mengakuinya. orang yang meniadakan hukum Paham? Taurat dan mengajarkan Bentar, kepada Cuma, orang saya lain, mau bertanya meskipun sama yang paling Oke. terkecil? Sekarang silakan. Oke, Ya, Udah, bentar, udah. Cuma, Pertanyaanmu saya mau sudah bertanya sama diterima. kamu. Paulus Minayong, itu udah, pernah nggak tenang. yang namanya menikahi Udah. anak Udah usia kasih 6 Pak tahun? Bombom, kasih Pak Bombom. Kasih Pak Bombom silakan udah biarin. dijawab, Bom Bom. Haleluya, terima kasih jadi banyak menurut Tuhan Yesus, memberkati. Yesus Ya, kamu bisa adalah bilang orang gitu yang dong. akan Ini mau menempati dijawab. Ya, kita back to tempat topic, terendah di dalam Oke. kerajaan Oke. langit. Oke. Oke, Mbak Mbak Salon itu kenapa? Back to topic. Izinkan. Kasih layar Pak Bombom besar, kasih Pak Bombom besar. Silakan. Ya. Kasih layar besar kah? Oke, silakan. Ya. Jadi Suma, di dalam Alkitab itu tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Menara Babel tuh punya posisi. Kita bicara historis ya. Ini. udah, hasil Google-mu udah. Sekarang saya ingin Aduh, membuktikan sabar Suma, pengakuan diskusi saya. supaya Manusia, bahwa Suma itu hebat, sabar. Kalau tanya itu Kau jangan tanya, saya jelaskan dulu. Kau kan aduh, silakan. Antara seluruh manusia adalah Udah nanti Yesus. saya jawab. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi. Bombom. Kasih mood dulu. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah Udah kita bahas. tenang. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Nih, sebentar ya, Suma ya. Saya Pak Bom tuh lengkap. mengatakan bahwasanya Ini bukan Yesus Google, ini data Pak Bom. Tenang, dari tadi saya nggak kau diam dulu itu Suma. udah Aduh. ditinggal tadi itu udah ditinggal. Udah tenang, saya mau tanya Sekarang kau, kamu saya mau Google tanya baru lagi, Sudah kamu Google yang tenang, baru saya mau lagi. aduh. dulu, jangan potong-potong. Saya malas begitu dah. Saya malas diskusi nih. menurut Saya malas Yesus, diskusi sama Suma kau karena kau kasih kamu timer aja dulu. Aduh. Pak, motong-motong terus. Ajaran Islam Aduh, itu ajaran Pak. pemerkosaan. si Murtadin tadi itu udah Ajaran Udah, kau Islam diam, itu Suma. ajaran Diam untuk ya. memperkosa perempuan. Dengar Bom. baik-baik kau. Diam. Di dalam kejadian sebentar. Di dalam kejadian selesai, 11 Bom. aduh, diam. Madia udah selesai Bom. Madia turun, Udah selesai itu. Madia turun. Udah Madia selesai. turun. Udah selesai. Di dalam yang lain kejadian kurang dulu. 11 Cuma diam, ayat diam. 1. Kejadian 11 ayat 1, tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Ini Menara Babel ada bukti historis, ada bukti sejarah. Ini Menara Babel ya. Kita lihat ya, perhatikan. Ini lokasi dari Irak, Mesopotamia. Nah, perhatikan ya. Inilah tulisan-tulisan dari awal, huruf-huruf yang terjadi, oke? Nah, mulai di situ bahasa yang ditemukan di dalam sini ya, di Menara Babel ini bukti huruf paku.
ya. Yang kamu bahas itu Perhatikan ya. kita Dengar saya jelaskan. Loh, Ini kenapa peta-peta nggak semua tertib? penemuan tower Islam Menara itu Babel nggak ya. Sebentar dengar dulu Kejadian 11. Inilah huruf yang tertulis. Ya ini ya, perhatikan ya. Ini Pak Bob punya data di komputer sudah lengkap ini. Perhatikan, ini Menara Babel semua nih. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kau bertanya tentang ayat Alkitab. Tinggal saya tambah saja. Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Saya Yesus cuma tambah menciptakan PRB, habis itu seluruh saya bangsa. bertanya. Itu Sudah pertanyaan saya tenang tadi. saja. Bob. Pertanyaanmu itu Yesus siapa kan? Yesus menciptakan atau tidak? Perhatikan. Yesus itu dua natur ya. Nama Yesus itu ingat, nama Yesus. Yang itu ngajarin baru- Yesus dua natur siapa? Dengar Suma, supaya kau tunjukkan bahwa kau Ngajarin berubah. Yesus dua natur siapa? Dengar di sini sebentar. Nanti saya kasih tahu. Dengar aja ya, Suma ya. Saya pikir kau orang Makassar, kita ada istiadat yang sopan. Dengar dulu Daeng, Kareng ya. Dengar Miko. Nah, firman, pada mulanya firman ya. Firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi ya. Segala yang telah dijadikan. Nah, ini firman. Firman ini siapa? Firman ini menjadi manusia di ayat 14. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus, nama Yesus itu firman menjadi daging. Kita lihat dalam Matius, jadi semua harus sadar ya. Matius 2, ya. Bentar. Matius 1 ayat 21, perhatikan ya. Ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi firman ini telah menjadi daging atau manusia. Manusia itu namanya Yesus. Ya, kalau bilang Yesus yang ciptakan, bukan nama Yesus yang menciptakan, tapi firman Allah yang menciptakan. Ya, Oke, Kolose yang 1 menciptakan ayat 16. dagingnya Yesus siapa? Dengar dulu. Kolose 1 ayat 16. Dijawab, Ya, kemudian Ibrani ya. Perhatikan ya. Kita bisa bahas Alkitab. Katanya kau suka baca Alkitab supaya kau dapatkan Penyembah Tuhan berkati Muhammad kau. ini kok nggak tertib ya? Kenapa ya dari tadi? Perhatikan ya. Kenapa? Nih. Ada apa? Karena kamu? dia di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi siapa? Firman ya. Sebentar, kita baca dalam kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat yang kedua. Dengar dulu. Nah ini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah, perhatikan ini, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah sang firman. Kejadian 1 ayat yang ketiga, maka berfirman Allah semuanya terjadi. Contoh, kita lihat dalam Mazmur nih, Mas, tenang aja, Suma, tenang. Saya kasih setuju kalau Pak Bobom tuh enak. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Nah, sebab dia berfirman, Allah Bapa berfirman, Yesus adalah sang firman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, jawaban saya sudah selesai. Saya sudah tunjukkan. Jadi Alkitab itu ada historisnya. Ada historisnya ini, tuh ya. Ada historisnya, ada penemuan. Sebentar, Suma. Saya bentar. Nanti kau sebentar bicara kau. Jadi historis dari penemuan ya, dalam penemuan dalam sejarah Alkitab itu ada primer, ada sejarah. Sudah. Dengar dulu kan kau bertanya Alkitab, kau hargai bertanya. Lihat koinmu sudah naik kan? Saya malas kalau diskusi sama kau, di koin dapat koin banyak. Nah, Udah. Saya pikir Kamu nggak ada Ya. koinnya. Oke, sudah. dijawab, Sekarang Pak. giliran saya bertanya ya. Sebentar. Oke, sekarang Loh, saya Giliran belum saya bertanya. Sebentar, Suma, Saya Suma, belum jangan bertanya. lari. Sebentar, Suma, tenang dulu. Kau kan bertanya tentang perjanjian lama. Pertanyaan saya, di dalam surat 11, Pertanyaan. Alif Lam Ra, inilah kitab-kitab ayat yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Kalau kita buka ayat ini, nah, perhatikan ya, disusun rapi secara terperinci. Kemudian kalau saya buka surat Yusuf, nah, perhatikan ya, surat Yusuf, nih, surat Yusuf, ya, surat 12, ya, bentar, saya kasih lihat, bentar ya. Surat 12 ya, surat 12, bentar. Surat 12 ayat yang ke, bentar, 111, perhatikan ya. 111. Kau mampus semua, saya hajar keluar ini. Kau ketemu saya di Erben ini. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ingat, pengajaran bagi orang-orang yang berakal sehat.
bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Ingat ya, pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini harus menceritakan kitab pembenar, kitab kebenaran, kitab sebelumnya. Memerinci, perhatikan ya ini nih. Memerinci segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu semua. Ini ada kaitan dengan surat 11 ayat 1. Terperinci secara data. Saya tunjukkan saya punya data. Segala sesuatu sebagai petunjuk. Rahmat bagi kaum yang beriman. Untuk kaum yang beriman. Pertanyaan saja. Pertinggi ini. Nah, oke, kita langsung masuk di dalam sini. Sebentar. Teredeng. Bentar ya. Saya masuk dalam surat ini. Bentar ya. Terus, umat tenang aja bro. Di dalam Alkitab, bentar. Pertanyaan saya, kitab Keluaran. Ini kitab orang Yahudi yang selalu kau gaung-gaungkan. Di dalam Alkitab, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya, semua ya. Nah, nih, mulai kalau kau baca dari Keluaran 7, ya, Keluaran 7 ayat 14, ini tulah pertama air menjadi darah. Di dalam Alkitab, pembebasan bangsa Israel dari Mesir, ada 10 tulah. Tapi dalam Al-Quran saya cuma dapat ada 4 tulah, termasuk tulah kutu. Dalam kitab ke orang Yahudi tidak ada tulah kutu. Tidak ada kata kutu-kutu di situ. Ini, tulah pertama air. Air menjadi darah. Dan selanjutnya, contohnya ke-9. Ke-9 gelap, di Mesir gelap, di Israel, orang Israel terang. Oke? Yang ke-10 langsung anak sulung mati. Pertanyaan saya, di surat Al-Quran, ya sebentar ya, di surat Al-Quran, nih, 27, bentar ya, saya buka dulu Quran 27, bentar. Ya, Quran 27 ayat yang ke-12, perhatikan ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar dalam yang bercahaya putih. Ini nih. Bukan karena cacat. Kedua mujizat ini termasuk 9 macam mujizat. Nih, 9 macam mujizat. Sedangkan saya ketemukan di Al-Quran hanya 4 tulah. Ini di sini 9 mujizat yang akan ditujukan pada Firaun dan kaumnya. Sekarang Anda kata di sini Al-Quran mengatakan bercahaya putih. Ini nih. Keluarkan tangan cahaya putih. Sedangkan kalau Pak Bobo membaca dalam kitab Keluaran, nih, perhatikan ya. Keluaran 4, ya, Keluaran 4 ayat 6, aneh bin aneh, bertentangan dengan Quran, ya, bertentangan dengan Quran 27 ayat yang ke-12. Nih, di Al-Quran mengatakan Musa menunjukkan mujizat kepada Firaun. Sedangkan di Keluaran 4, ya, Keluaran 4, lalu firman Tuhan kepada yang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya bukan ke dalam leher, tangannya ke dalam bajunya. Dan pertanyaannya Pak Bom, ya, pertanyaannya pertama, Al-Quran saya belum menjelaskan, tolong Zuma menjelaskan ada berapa tulah kalau secara terperinci dan secara detail yang tadi saya tunjukkan dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 111. Pengajaran untuk orang yang beriman. Sekarang saya mau tanya imannya Bang Suma, kenapa berbeda dengan Alkitab? Perjanjian orang kitab Yahudi. Di Al-Quran hanya 4. Di Alkitab atau kitabnya orang Yahudi ada 10. Nah, sekarang di suratnya Al-Quran, ya, di Quran 27 ayat 12, itu hanya 9. Ada 9. Ya, 1 4, 1 9. Dan di sini juga masalah ini lagi, ini 2 ini. Ini Musa belum ketemu dengan. Ya, itu sudah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mujizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, salah. 5 lagi kemana? 10 tulah untuk Firaun dalam Alkitab. Iya. 10 tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 tulah. Sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana coba? Dan jelaskan apa-apa saja yang 9 itu. Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mujizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar
Beda Ya udah, sebutkan aja, Bro. antara Sebutkan, kutub sebutkan, nggak dengan apa-apa. mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa arsalna alaihimut tufan wal jarada. Itu jelas. Wal kummal wad dafa dan wad dama ayatim Oke, boleh saya bantu Bro ayat Juban di mana di dalam Quran yang 5 mujizat saya tunjukkan? Sudah diam. Bukan, Sudah, enggak. diam. Saya diam, Saya saya pun nggak tadi bantu tidak tunjukkan. minta data. Silakan. Oke, dengarkan, Juma, boleh? dengarkan. Al-Quran menjelaskan Bro dan Kiamat. kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir. Bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Oke, datanya di mana Bro Juma? Kaumnya. Data-data. Oke, ya. Pertanyaan Surah saya, Al-Araf, supaya kita kenapa Surah Al-Araf ayat Al-Quran itu dijelaskan 133. secara terperinci? Al-Araf, Tadi Al-Quran kan oke. sudah Nah, jelas. sekarang Araf. ketika Al-Quran dikatakan terperinci, Sebentar. kenapa yang menjadi Surat 12 ukuran ayat adalah kitab Sebentar Kristen dulu, sebentar. yang kamu Sebentar, ambil? Bro Juma. Ya, Bro gimana? Jum, surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bombom tunjukkan Pak Bombom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, Biar kita jadi baca bedakan antara mukjizat. Iya, sebentar. Bro Juma, sebentar. Pasti emang kalian Kita paham baca dulu, Al-Quran. kita baca dulu. Pak Bombom bisa tunjukkan, Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu, Bro Kiamat? Oh, surat 7 ya, surat 7. 77, 133. Nah, Oke, 133. Kita baca dulu ya. Kayak kita mau bom, kira pendeta nggak bisa belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mukjizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan Tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar, saya ulang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Waduh. Belalang, iya. Kutu, aduh. Kutu di mana, Bro? Kata iya. Dan darah. Air minum berubah menjadi darah. Sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. Iya, 4. 4 aja. 6 atau 5 Gimana lagi sih, di Ki? mana, Bro Jum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin bukan. Lalu? Bukan. Tadi di dalam ayat Quran yang ditunjukkan bom-bom, katanya ada 9 mujizat. Ya Di mujizat surat dengan Hud. tula itu beda. Terserah, oke, terserah. Mau mujizat, mau tulah, terserah. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat Ya, loh, katanya 1 dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat Apanya? 12 ini. Oke, coba surat 12. Sebentar. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ya, Nih ya, ntar ya. Nih. Apa? Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa. Terus? Benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran. Iya, terus bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang yang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, Terus apa masalahnya? melainkan, dengar, Apa melainkan masalahnya? merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Ya. Al-Araf itu hanya 4 tulah? yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Aneh kan, udah lari. Bukan Taurat yang Kamu mengukur kitab sucinya umat Islam dengan kitab lucu. Bentar Pak Bom, diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah Gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran, Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang Karena kamu dikatakan jadikan, dengarkan. Kamu itu sempurna, Bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Iya, betul.
betul. Kitab saya mengatakan 9 mukjizat Oke, kan. Nah, yang- kenapa yang- kamu yang 9 itu apa? kenapa Nih, kamu pada kenapa kisah-kisah kamu mereka. menyelisih? Dengarkan. Nih, Kenapa Al-Quran kamu itu menyelisih? kitab-kitab mereka. Dengarkan. Kenapa kamu Oke. menyelisih Al-Qur'an dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu Bukan, yakin? bukan. Kamu yakin kitab Kitabmu itu 9 yang itu. yang Kitab diajarkan mereka itu Musa apa? gitu? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Qur'an itu kitabnya siapa? Manuskrip gulungan Jangan manuskrip. yang ditulis dalam Manuskrip apa? bahasa Samai. Manuskrip apa? Itu sejalan dengan Manuskrip apa? Septuaginta. Kamu tunjukkan. Kali sih bro. Kamu Belajar. tunjukkan data Coba. akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Hah? Lah, Semua. kamu menilai Al-Quran Oh, dengan cerita buku dibuat-buat. terjemahan yang nggak jelas. Berarti Itu kamu gimana kurang ceritanya? beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suma. Kamu menilai Al-Quran dengan dulu, kitab Bro, Nanti itu. yang nggak bisa jawab ya Duran. kasihan. Bukan anak nggak bisa orang. jawab. Duran. Al-Quran Ya mengatakan silakan. ya Alkitab 10 tulah lima ada, talbisuna kenapa haqqa 4 bil tulah? batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran Enak. mengatakan Bro, itu. Duran. Oh, oke, apa? Bro Duran. Parah. Aduh, Suma, kau cari di mana Aduh, tuh Suma. kata- Kamu lucu, Itu kamu ilmu lucu. dituliskan Kamu detail dan menilai teliti. Al-Quran. Dengarkan, kamu menilai Bukan Al-Quran dengan buku menilai. terjemahanmu. Pak Bom Bom. Loh, bukan terjemahan. Lalu apa? Lalu apa Pak kalau Bom. bukan terjemahan? Apa? Bentar dulu Pak Apa? Bom Bom. Coba Apa? tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. Ayat 11, ayat 1 Oke, nih ada coba tadi surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat Dengan 11, Al-Quran. sebentar. Surat Hud, sudah Allah Pak teliti Pak itu. Pendeta sudah Allah baca, Akbar. sudah belajar dari Dia- kiamat. Kamu sampai buka menilai Al-Quran dengan Al-Darah. bukumu itu, buku Udah, yang nggak jelas Sebentar, dari mana. sebentar. Udah belajar, Dibacakan udah dulu. tenang. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu, itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan, Kita mau dengarkan. tahu. Dengarkan. Oke, silakan, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Yang mana Al-Quran 9 mengatakan itu? Coba, kita coba. kimat Kamu ayat tadi summa Ar-Rum fussilat 133 min kita ladun terima, tapi di situ 4. Hakimin Di mana lagi khabir. di mana bro? Iya, lagi di justru harusnya Alkitab Nih, dong nih, yang ini jelasin. menghakimi Al-Quran katanya penyempurna. Kok Ayat-ayat, penyempurna dengarkan. acak-acakan Ayat-ayatnya gitu? disusun Coba, dengan rapi, kenapa terpelihara dari Al-Quran kekeliruan. itu acak-acakan nggak jelas. Kemudian Anda kandungannya harusnya dijelaskan membantah secara itu. terperinci. Kalau Ada yang kitab mengenai nggak tauhid. ada isinya, Dengarkan. ya buang aja di tong sampah. Yang terinci di situ Gitu, diterangkan ya. tentang tauhid, tentang hukum, tentang Loh, yang akhlak. mana Ma, ilmu di dalam pengetahuan, Al-Quran dan itu kan seterusnya. 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Iya, itu yang kita Mujizat tanya, kan bro. ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Tolong. Di mana kamu Tolong, dapatkan Sama- itu? Di mana? Di mana? Oke, Di mana? silakan. Loh, Di mana? oh tidak tahu. Berarti Di mana? saya jadi ustadz lagi nih. Iya, di mana? Di mana? Saya jadi ustadz. Di mana? Oke, Di oke. surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan Tenang, ditunjukkan Pak Bom Bom, silakan. Surah apa? Tenang. Surah apa? Tenang. Iya, sabar dong. sabar 1701 dong. Pak Bom Bom. Saya bantu ya, Surat biar cepat 17. 27, enggak ya? Ini surat Al-Quran 27. Udah, saya. dengarkan Bro Duran mau kasih. Di sini Surat kita buka data aja. Surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya gini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini, termasuk dalam 9 macam mujizat yang akan ditunjukkan. diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Loh, ini, Innahum ini, kanu ini. qauma Berarti kamu nggak fasiqin. buka Quran. Mana? Oh, Quran lo gimana? Mana? Quran. Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan. Dari kata apa? Loh, ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9 Pak situ? Erben, Mana? saya udah, ini sampah udah kalah Mana? dengan kiri kanan. Mana? Hancur nih, Diterangkan hancur. di- Anda Hancur. Dor.
Kasihan Selesai banget. kau semua. Broduran atau tamat, Hancur Cak? kau. Diskusi Kau sudah nanti menjadi aja. tameng Apa, iklan saya apa di video sembilan? saya. Apa? Itu- Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau termasuk semua. Innahum Bikin kanu tameng kawan. qauma fasiqin. Mana Hancur 9 kau. situ mana? Yang mana Hancur 9? kau ini loh. Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? mujizat. Apa? Si Jum. Apa Nggak itu jujur 9? Suma, hancur Oke, kau gini, para gini, rubuh. Pak. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom Bom. jaybika. Mana Bom. 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom Bom. Ya Dapat nih. silakan. Oke. Silakan. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom Bom? Oke, Broduran, lanjut Broduran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surat 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dia dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kitab Quran saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Ini. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya Tisri. nggak disebutkan kan di sana. Ya udah, Kalian itu yang kita mengatakan, tanya. Di Itu yang kita Al-Quran tanya. mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Suma, saya sudah translate ini. Namanya loh. Dan masukkanlah. Ini saya kata udah 9 ada translate ini. 9. Iya. Ya tahu. Kalau yang Anda ya. maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud Ini kata mujizat, 9 ini apa aja? Hari ini Tanya. Suma hancur. Coba, yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu tafsir ada lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas pandai. daripada sesama. kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Tetapi kedua mukjizat ini, termasuk 9 buah mukjizat. Dengarkan. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan buah-buahan, banjir bandang, Kutu kemudian hancur. belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya Apa Suma masalahnya? hancur. Apa masalahnya? Hari ini hancur dengan Pak Apa Bobo. masalahnya? Kutunya Apa masalahnya? mati. Saya sudah sebutkan. Saya sudah menyebutkan. Ternyata Saya sudah nggak sebutkan. jelas ya Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan sama. Lari, sapi ekor. Suma, kau jadikan kamera aku tunggu sebentar kau nonton ya. Aku tunggu kau di YouTube Suma. Saya sudah menyebutkan Kau udah 9. hancur. Saya sudah menyebutkan Hancur, 9 Suma. itu. Biarkan aku Pak Arben, izinkan aku Pak Arben. Ini Belalang, teman-teman fans Sholat Tabim 2 dan nonton. kata, Pak Arben, aku minta darah, izin hari ini aku bukan, kasih hancur dia Pak Arben. kekeringan, Sapu paceklik, bukan dia, apalagi? Pak Kiamat minta izin ya teman-teman ya. Biarkan aku bicara. Hancur kau Suma, hancur kau Suma. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar Suma. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran, Suma. Saya sudah menjelaskan. Mari kita dari orang Sulawesi. Saya sudah menjelaskan. 9 tidak, kau tidak menjelaskan. Dengarkan. Tidak ada. Yang kau katakan itu tadi tidak salah, dijelaskan oke. langsung di 9 ayatnya. mujizat. Tetapi Sekarang satu tafsirnya mujizat baru itu apa? dijelaskan. Silakan, satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah masukkan coba tangan. data Sekarang Quran. delapan itu apa? Silakan. Pertama Ayo, tangan, delapan apa? kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan, buah-buahan, Oke, kemudian disuruh banjir bandang, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian Nah itu, kata, kemudian nah darah. sekarang tadi kau bilang kutu. Tadi kau bilang sepatulan berbeda mujizat. Jelas Memang udah kembali beda. kan? Memang Tadi beda. kenapa kau bilang tadi kau bilang kutu. Parah. Izinkan aku hari ini aku kasih hancur dia. Kasih hancur kau. 9 di antaranya itu Kau adalah hanya cari koin. mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga itu ada kasih banyak, kutukan saya udah kepada cukup. mereka, Hancur dia, yaitu hancur Bani dia. Israel Sebentar. yang ada di Mesir, Firaun. Puas aku. Kutu. Udah. Hancur dia. Sebentar, tenang.
Erban, Sekarang Anda coba menilai Pak Al-Quran dengan sebentar, dengan tenang kitab dulu. Anda Diskusinya terjemahan. yang santai aja. Pak Erban Kan hitung parah. satu-satu Pak. Satu-satu, Pak Erban ya. hitung satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu penjelasan ini ya, ke Bro Jum. dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Nah, terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, Kenapa? bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9 Kenapa tadi. Iya, memang di Ini kitabmu 9, begitu. dikatakan Terus 9. di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dulu, Jum. Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya Kamu apa? bisa diam nggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Santai loh. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir dari kitabnya diartikan agama 7, lain. masih kurang Yang menjadi 2. tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan Pertanyaannya kitab adalah, terjemahanmu itu apa? dari mana para penafsir ini ayo. tahu? Apakah Oke. para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu, Bro Jum. Silakan, Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Nggak bisa. Buka data. Dengarkan. Data dulu. Ketika Al-Quran Boleh kamu mengatakan buka ada datanya, 9 buah mukjizat, oke? Enggak. Terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu Ya, apa? tolak ukurnya Jawab. dari kitab Anda sendiri, Ju. Tolak Kitabmu ukurnya sendiri, dari kitab Anda 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Yang 9 Al-Quran. di surah mana Terjemahan ini? Ya udah, kitabmu, 9 apa kitabnya aja. agama lain yang kamu ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya Yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Ya udah, Saya tanya dulu. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan semua tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, ahli Al-Quran kan Anda Ustaz. Saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah, yang 9 apa aja. Kita Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Yang Jawab. 9 apa aja, Ju? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri, kitab Anda sendiri. Yang 9 Iya, kitab apa saya aja? mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan, kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab kitab palsu. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi. Yang 9 Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke. Ada hubungan Quran lagi kami, Jum. Nangis. Yang 9 Nangis. Jawab. Yang 9 apa aja, Ju? Itu kamu. Ju, Allahu yang Akbar. 9 apa aja? Kamu hancur di Nangis sini, dia. Jum.
Nah, sekarang pertanyaan saya, itu apa, bro? di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Nggak apa-apa. Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9 apa yang tanda menjadi tolak ajaib itu. Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Juma di dalam tafsir ada, ketika kita hitung di dalam tafsir 7, sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah, dengarkan. Yang 9 sekarang itu, permasalahannya adalah silakan. mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Pikun cuma nulis 7. Iya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran cuma tahu 4. Mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau Juma, 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya Quran itu kan detail dan teliti. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Di dalam Quran, bilang di dalam tafsir. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana, Bro Jum? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan itu, kamu mengatakan bahwa dirimu 10, kitabmu 10. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Meriam yang 9 apa aja? Nangis dia. Loh. Saya justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9. Tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan yang 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, bro, dengarkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Oke, nah, dengarkan. Tunjukkan dulu, bro, kiamat. Surat Qurannya, bro. Tunjukkan dulu. Surat Hud 1 itu, bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Hancur, coba tunjukkan dulu, bro, kiamat biar dilihat para penonton 2.200 yang dimaksud terperinci itu bukan kita itu, penonton biar dia dapat koin 1 juta. Koin pun gak masalah, bro. 1 jiwa lebih mahal daripada koinnya si Juma. Coba tunjukkan dulu, bro, kiamat. Tunjukkan. Surat bisa ngejawab bukan Juma. Ini si Juma ini Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Oke, tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Quran pakai kitab kalian. Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah, sekarang ketika dikatakan di kitabmu 10, apa yang menjadi dasar pijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Bisa kalian. Pertanyaannya, bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci? Juma jelaskan. Dia sudah mengakui, Pak Erben, katanya tidak terperinci Qurannya. Dia sudah terperinci. Ini surat Hud 1 itu. Oke, dengarkan. Dengarkan. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Al-Quran tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa. Lihat nih kelakuan Juma ya. Mantap, Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Bukan yang saya katakan
dikatakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surat An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan di perjanjian lebih. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. Teman-teman Islam di An-Naml ayat 12, An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-teman ya. Dia menentang memang ada Quran, dijelaskan. bro. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus, dasar Paulus, Tenang ya, dasar si Juma Paulus. mengatakan Yang saya Quran katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mujizat. Terima kasih sama Memang Juma nggak dijelaskan di situ. Memang ada? Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12, An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mujizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke, sudah ya. Yang Oke, ya. 9 itu Nah, oke, silakan. Oke, giliran saya sekarang. Giliran saya sekarang bertanya Ini kepada penista nih, saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa Oke, yang silakan. menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam Kemanusiaannya iman Kristen, berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Loh. firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia. Yesus Gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Loh, Pertanyaannya, dia yang menciptakan siapa firman. yang menciptakan Firman. anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Hah? Yesus nggak diciptakan. Hah? Jadi Iya, Yesus nggak diciptakan. anak Maria itu Oke, tidak coba diciptakan? Kita baca dulu cuma ya bro. muter gitu doang. Nggak, saya tanya. Coba. Bentar, dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam Dengar kitab ya. saudara, dengarkan. Di dalam kitab saudara nggak ada. dikatakan Oke. bahwasanya Kamu bertanya, bro. dari dia segala sesuatu diciptakan. Oke, gini, Pertanyaan segala saya, sesuatu diciptakan. siapa yang menciptakan Alam itu diciptakan atau tubuh tidak? Yesus Nah, yang sekarang saya tanya, disunat alam itu pada diciptakan. hari Oke, ke-8? perhatikan ya Siapa? teman-teman. Siapa? Ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia segala sesuatu tanpa firman dijadikan oleh firman. tidak ada Oke. satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Jadi di dalam iman siapa Kristen, yang menjadikan? firman itulah yang Hei, menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa Dengar yang dulu, menciptakan oke. tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Oke. Erben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1 firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Menjadi. Firman menjadi. itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab, Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir. Oke, jangan ke situ dulu. 58 Pak Irben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu, Pak. Jangan di situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh, Pak, dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar yang Alkitab ya?
Iya, betul. Iya, ini belajar. Oh, Nggak baik, apa-apa. baik, baik, baik. Belajar orang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ya. Jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan firman menjadi qara, bacaan, buku. Kalau di tempat kami, firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Ya, bahasa aja Kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar dulu, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Benar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar bro, sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki ini orang tubuh. ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan juara Zuma. Jadi terima kasih ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Ini kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak bro? Kamu kenapa takut saya tanya jawaban? Oke, dengar dulu. Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian. Al-Masih itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Gak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus? Silakan. Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% muslim di Indonesia adalah Sunni.
dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, Siapa yang apa ini? menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Malah dia lari Maturidiyah? kemana-mana. Ya nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah? Gini, Jangan-jangan Syiah kau? bro Justin. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ya. Siapa? Dia kan bingung, enggak dia kan bingung nih. Dia itu menjadi pertanyaannya. manusia kita menjadikan ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman, maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Inkarnasi, oke, ini saya naik. Coba terangkan, bagaimana inkarnasi itu maksudnya biar kau apa? belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Kau belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Silakan. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Ibnu Majah 3771. Oke, cek. Buktikan Diam kalau kamu Yesus. cuma. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, cuma diam. Oke, siap. Kita buktikan. Kamu Ustadz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Ya, saya santai, mereka aja kerja. Serahkan Dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diam dulu, makanya mulutmu diem. Ya, dengerin. Makanya jangan jualan obat. Comberan mulutmu. Tenang dulu dong. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, Saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Iblis itu orang memang. Ibnu Majah 3771. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Justin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Background juga diam. Biarkan Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surat berapa? Justin yang akan menjelaskan. Pak Erben bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh, hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lu buktiin pada gue nih. Teman-teman Muslim nggak usah kirim koin. Teman Muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Nggak usah kirim gift. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Diam, saya buktikan diam. Dijawab kodok. Bisik mulu sih. Berapa bro Duran? Gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan. Tenang kau bro. Ibnu Majah nomor Adinda berapa? bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini. Diam. Buktikan Yesus bukan manusia. Ini memang orang ini. Oke. Penyembah manusia ini. Iblis. Aku Ustadz Iblis. Udah. Penginjil TikTok udah. Saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia, Bijol? Quran akan datang Yesus pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan. Saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? Berarti dia ciptaan.
Mau dibuktikan manusia Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Iya, kamu boleh mengatakan itu, tapi jangan. Kolose 1 nomor 16, karena di dalam dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Oke, diskusi dengan baik sih. Gimana? Al-Quran manusia Nah, berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Itu ciptaan enggak, Bro? Berarti Anda sudah akui Kemanusiaannya berawal Juma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke, coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. Bahwasanya manusia Yesus itu ciptaan. Oke ya? Udah puyeng nih. Oke ya? Ini suara saya jelas nggak Pak Erban? Anda sudah akui Yesus Oke, baik. Lanjut. Ya, ini data yang dibawa oleh Duran, Ibnu Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu, bro. Kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu, ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dada hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya, Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. pertanyaan. Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu, bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah. Berarti sepakat kita Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera enggak? Berarti kita sepakat. Sebentar, belum selesai cuma. Belum selesai. Adalah sebentar dulu. Oke, ini suara saya kedengaran ya, teman-teman? Selesai ya. Diam, Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Sudah. Oke ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kamu bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman
yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Suma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesan dari Eropa. Suaramu jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Di dalam bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Itu sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Dalam Wahyu 5 Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Saudara Erben, saya Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya tenggelam. Selesai. Nah, dadah. Udah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah kenyang koin pergi dia. Ya, sudah dapat koin pergi. Ya, udah kencreng selesai berbukti ulang. Kencreng selesai Yesus ulang. ciptaan, Ya. Quran juga makhluk, Quran itu ciptaan. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen menghadapi Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Ya, kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan atau apa yang dinarasikan oleh Ustadz Suma, pasti semuanya itu akan bertolak belakang dengan iman Kristen itu sendiri. Karena apa? Ya karena memang pada dasarnya ketika Ustadz Suma berdebat atau berdiskusi, dia hanya modal comot-comot ayat Alkitab seperti itu, kemudian dia tafsirkan secara bebas sesuka hatinya, dan hal itulah yang dia gunakan untuk menyerang iman Kristen itu sendiri, ya, dan merasa diri paling benar dan paling baik dalam memahami iman Kristen. Ketika teman-teman para apologet Kristen mematahkan setiap narasi atau argumentasinya dengan data-data yang bisa dipercayai, dia malah emosi, dia malah kepanasan, bahkan merasa diri paling benar dan paling baik dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Padahal pada dasarnya kalau kita mendengarkan setiap narasi, setiap argumentasi yang dibangun oleh Ustadz Suma, setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan, semuanya itu pasti jauh dari kebenaran itu sendiri, pasti tidak sesuai dengan iman Kristen itu sendiri, seperti itu ya. Tapi bersyukur ya teman-teman para apologet Kristen bisa melawan ya, bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma dengan menggunakan data-data bahkan fakta yang bisa dipercayai yang menguatkan setiap narasi bahkan argumentasi daripada teman-teman apologet Kristen. Dan kiranya melalui bantahan ini ya,
yang diluruskan oleh teman-teman para apologet Kristen, kita semua juga bisa diberkati dan kita juga bisa memiliki hati untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang selalu saja mempertanyakan tentang kekristenan itu sendiri, ya. Oke saudaraku, satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya yang ingin saya bagikan untuk kita semua di hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Oke, saudaraku yang terkasih, dalam hidup setiap orang pasti pernah merasa yang namanya lelah atau letih. Ada yang lelah karena pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau tekanan, atau juga ekonomi, sakit, atau pergumulan yang lainnya. Seringkali kita berusaha menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan sendiri, tetapi justru semakin merasa terbebani. Melalui Matius 11 ayat 28-30 ini, Yesus mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ia menjanjikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup kepadanya, kita tidak lagi berjalan sendirian. Yesus juga berkata agar kita memikul kuk yang dipasangnya dan belajar darinya, karena ia lemah lembut dan rendah hati. Artinya, kita diajak untuk menjalani hidup dengan mengikuti teladan Kristus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kuk yang diberikan Yesus bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menuntun kita sehingga beban hidup terasa lebih ringan karena berjalan bersama dengan kita. Pesan yang saya dapat dari sini yaitu, yang pertama, datanglah kepada Yesus dengan segala beban hidup, jangan memendam sendirinya. Belajarlah dari kelembutan dan kerendahan hati Kristus dalam menghadapi setiap persoalan. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, firman ini sungguh sangat luar biasa, ya, sungguh sangat luar biasa, di mana Yesus mengajak kita semua, ya, mengajak kita semua untuk datang kepadanya. Ini merupakan suatu undangan yang spesial untuk kita boleh datang kepada Yesus, ya. Maka dari itu, setiap kita mungkin yang saat ini sedang mengalami atau menghadapi suatu persoalan atau masalah atau beban yang begitu berat untuk kita pikul, mari kita datang kepada Yesus, kita curahkan semua kepada Yesus, karena kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Yesus itu sendiri. Oke saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.